Nah, untuk pipa Wroxtil, dia di belakangnya tanpa huruf S. Tetapi kalau di material stainless steel, belakangnya ada huruf S-nya, itu yang membedakan. Sehingga nanti dalam penentuan schedule, jangan sampai salah. Kalau untuk carbon steel tanpa S, kalau untuk stainless steel Anda belakangnya memakai huruf S. Nah, kita lihat case yang lain. Nah, misalkan ini pipa 8 inci NPS 8, maka offsetnya adalah 8,625, wall thickness-nya adalah 0,322 inci. Nah, menurut bukunya Roy Palliser tadi, kalau pipa dengan ukuran 12 inci dan di bawahnya, offsetnya itu lebih besar dibandingkan NPS-nya. Nah, coba kita buktikan kalau pipanya di atas 12 inci. Nah, ini 12 inci masih nilainya lebih besar untuk offsetnya. Nah, kalau kita lihat di 14 inci dan di atasnya, ternyata benar kalau 14 inci, mulai 14 inci, nilai NPS dengan nilai offset diameter itu sama, berlaku untuk NPS. Kalau untuk nominal diameter itu tidak berlaku. Jadi perlu Anda perhatikan itu. Nah, kemudian kita cek kembali kalau mulai dari ukuran 1/8 inci untuk schedule 40 itu sama dengan STD. Kemudian schedule 80 itu sama dengan extra strong. 1/8 sampai ukuran berapa? Kalau STD itu sama dengan 40, extra strong itu sama dengan 80. Kita cek. Ternyata untuk STD itu sama dengan 40, XS itu sama dengan 80, itu ternyata hanya sampai 8 NPS atau NPS 8 saja. Kalau kita lihat 10 STD sama 40 mungkin masih sama, tapi ternyata extra strong ternyata masih ya berbeda lah dengan NPS 80. Ternyata di sini NPS 10, extra strong itu sama dengan schedule 60. Jadi itu berbeda. Nah, untuk ASME B3610M dan ASME B3619M ini nilai-nilainya ini sangat lengkap sekali. Nah, mungkin kalau Anda ingin lebih ringkas, Anda bisa memakai dari API 574. Coba kita buka API 574. API 574 itu tentang inspection practice for piping system component. API recommended practice 574. Di tabel 1 API 574 yaitu tentang nominal pipe space, schedule, weight class, and dimension of very thick steel pipe. Berarti carbon steel kita memakai tabel ini. Kemudian untuk stainless steel tetap sama, kita menggunakan di API 574 ini. Berarti API 574 ini mengakomodir
dari pipa carbon steel dan pipa stainless steel. Tetapi ukurannya terbatas dan tidak selengkap asme. Ukurannya di sini 1/8 sampai 24 inci saja. Dan nilainya tidak selengkap asme. Tapi di sini lebih ringkas. Berarti Anda tetap boleh menggunakan di sini. Kalau Anda mau menggunakan asme juga boleh, Anda menggunakan ini juga boleh. Silahkan. Nah, kemudian dari tabelnya mungkin akan mudah dibaca dibandingkan asme. Dari mulai NPS, DN sebelah kiri, kemudian Anda ke kanan, aktual OD dalam inci, aktual OD dalam mili, schedule-nya berapa, atau week-nya berapa, ID dalam inci, ID dalam mili, kemudian thickness dalam inci, kemudian thickness dalam milimeter. Silahkan Anda mau mudah pakai ini atau mudah menggunakan asme. Nah, kalau untuk tabel 1 ini untuk ferritic steel atau carbon steel. Nah, dicontohkan 1/8 NPS, itu OD-nya adalah 0,405 inci. Dengan misalkan schedule-nya 40, maka ID-nya adalah 0,269 inci. Sehingga thickness-nya adalah 0,068 inci. Begitu sebaliknya kalau kita menggunakan DN-nya adalah diameter nominal, 1/8 itu sama dengan DN-nya 6. Dengan aktual OD-nya adalah 10,3. Sama kita menggunakan schedule 40 atau W kelasnya STD, maka ID-nya adalah 6,84. Kemudian thickness-nya adalah 1,73 mm. Nah, kalau kita ingin lihat untuk stainless steel, kita gunakan tabel 2, nominal pipe size, schedule, and dimension of stainless steel pipe ya. Nah, sama seperti hanya asme, yang membedakan schedule, di belakang schedule terdapat huruf S. Kalau untuk tabel 1 tadi, untuk ferritic steel itu tanpa huruf S. Jadi nanti misalkan Anda menghitung minimum wall thickness, entah itu berdasarkan asme B313, berdasarkan asme B314, ataukah B318, Anda memilihnya jangan sampai salah, Anda pakai stainless ataukah carbon steel. Karena nanti Anda milih schedule juga berdasarkan minimum wall thickness. Karena minimum wall thickness nanti tujuannya untuk milih schedule, dan tidak boleh nilai schedule yang Anda pilih untuk wall thickness-nya itu lebih kecil daripada minimumnya. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Nah, kita untuk pemilihan, untuk definisi, saya sarankan kita sama-sama melihat dari code and standard. Karena semua perusahaan ataukah akademisi itu menggunakan acuannya dari code and standard. Tapi untuk informasi lain yang mungkin tidak tertampil pada code and standard, boleh kita melihat dari handbook. Itu diperbolehkan. Mungkin sekian dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan komen di bawah. Entah itu di part 1 atau part 2, silahkan. Mungkin yang saya jelaskan ini masih kurang dan bisa kita diskusikan kembali di kolom komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.